Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang rekan guruku seluruh Indonesia. Saya calon guru penggerak Angkatan 1 Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini bertugas sebagai pelaksana tugas Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Welat. Di awal perekrutan sebagai calon guru penggerak, saya bertugas di SMP Negeri 5 Welat. Tetapi saat ini dipindahkan ke sekolah SMP Negeri 7 Welat, sebuah sekolah baru dengan segala pemenuhan standar pendidikan yang masih minim, terutama menyangkut sarana dan prasarana. Bagi saya ini adalah sebuah panggilan dan merupakan tugas yang harus dijalani karena terdapat 88 anak bangsa di sekolah ini yang tentunya kebutuhannya harus dipenuhi. Saya menerima tugas ini tentunya dengan sebuah harapan agar anak-anak ini akan bertumbuh dan berkembang dalam zamannya dan menjadi pribadi yang berarti di kemudian hari. Pada saat ini saya hendak melaksanakan aksi nyata, suatu pembelajaran yang berdiferensiasi dengan peningkatan kompetensi sosial emosional baik dalam diri saya maupun dalam diri peserta didik. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Siap, beri salam. Selamat siang, Pak Guru. Oke, selamat siang semuanya. Silakan duduk. Terima kasih. Anak-anak sekalian, apa kabar kalian? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Ada yang sakit? Tidak. Masih semangat? Masih. Oke, tepuk tangan untuk diri semua. Sudah siang tapi masih bersemangat. Baik, sebelum pelajaran kita dimulai, saya minta satu orang untuk mengangkat kita dalam doa. Semua posisi di sini. Teman-teman, marilah kita berdoa. Bapak kekuatan terkudus kami. Sama-sama Bapa kami. Yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Tidak seperti di dalam surga. Kita pada hari ini adalah kalian mengetahui yang pertama adalah potensi maritim yang ada di Indonesia. Bagaimana potensi maritim yang ada di Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran kita bahwa Indonesia itu memiliki luas kurang lebih 5,9 juta kilometer persegi. Luas lautannya adalah 3,3 juta meter persegi. Luas daratannya adalah 1,9 kilometer persegi. 1,9 juta kilometer. Itu artinya bahwa luas daratan dan luas lautan di Indonesia lebih luas apa? Lautan. 2 kali lipat luas daratan. Karena itu arah pembangunan kita itu lebih menekankan pada peningkatan sektor kemaritiman. Bukan lagi hanya pembangunan di darat, tetapi juga pembangunan di laut. Laut kita memiliki potensi yang beragam. Apa itu potensi? Apa saja potensi yang ada di kelautan kita? Itu yang kita pelajari pada hari ini. Kalian sudah diatur dalam tempat duduk bahwa yang di depan ini anak-anak yang suka belajar dengan kinestetik melakukan, yang di tengah ini belajar dengan melihat, ya, melihat. Kemudian yang belakang suka dengan mendengarkan. Karena itu pembelajaran kita hari ini seperti itu. Sebelumnya saya minta semua berdiri. Semua angkat tangan kanan. Oke. Tulis dengan tangan, ya. Bisa paham? Menulis dengan jari. Mulai dengan saya hebat. Saya bisa. Bisa? Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Saya, ya. Oke. 1, 2, 3. Saya terus bisa. Saya hebat. Ulang, cepat. Saya bisa. Saya hebat. Oke.
Sekarang dengan kepala. 1, 2, 3. Saya bisa. Saya hebat. Lebih cepat. Saya bisa. Saya hebat. Memang kalian hebat, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita. Baik, anak-anak sekalian, harus terbangun dalam diri kalian. Percaya diri, bahwa yakinlah bahwa kita bisa. Jika kita berpikir kita bisa, maka kita bisa. If you think you can, you can. Ya kan? You can if you think you can. Jadi kita bisa jika berpikir kita bisa. Karena itu dalam kelompok yang sudah kita bagi sebelumnya, dalam pembelajaran kita, saya minta kalian duduk dalam kelompok. Kelompok 3, saya minta untuk berdiri dan berada di luar. Di bawah bukunya, di bawah kertas, di bawah pulpen. Kelompok untuk anak-anak di kelompok 1. Kalian saya minta untuk mengamati video ini, ya. Video ini, tayangan tentang potensi kemaritiman yang ada di Indonesia. Saya minta kalian dalam kelompok memperhatikan ini dengan baik, sehingga tujuan dari pelajaran kita pada hari ini dapat berguna dan bermanfaat. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sambil menonton ini, kalian kemudian nanti akan berdiskusi, ya, berdiskusi dalam kelompok. Apa yang akan kalian presentasikan? Paham? Paham. Nah, materinya selain yang bersumber dari sini, juga bersumber pada buku yang ada. Bisa. Pertanyaan yang pertama adalah, apa saja potensi maritim yang ada di Indonesia? Nah, itu kamu bisa temukan mulai dari buku di halaman 166 ya, sampai 169 sampai 170. Potensi maritim. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kondisi ekonomi maritim. Amati berdasarkan kemampuan kalian, berdasarkan minat kalian, mengamati gambar-gambar yang ada di buku halaman 167, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi dengan pelajaran IPS, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang potensi kemaritiman Indonesia. Seberapa besarkah potensi kemaritiman Indonesia, dan apa saja sih potensi gambar-gambar ya. Kemudian Indonesia itu? kamu membuat Sebelum kita lanjut, silakan diskusi dalam kelompok. subscribe. Kemudian hasil diskusinya akan dipresentasikan, ya, berdasarkan pengamatan pada gambar-gambar yang kalian temukan itu apa saja. Beberapa Jadi yang pertemuan pertama lalu kita sudah membahas dicatat oleh tentang sekretaris kelompok letak dan luas apa saja, wilayah Indonesia. ya, apa Bahwa luas saja wilayah Indonesia itu mencapai 5,3 potensi ekonomi maritim di Indonesia. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kondisi, ya, kondisi ekonomi maritim di Indonesia. Jadi pertanyaan pertama itu buku halaman 167 sampai 170. Yang kedua adalah 171 sampai 170. Bisa? Silakan ya. Nanti ditulis ya. Kita ada di sebuah waduk kecil, ya kan? Ini adalah waduk, ya kan? Gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh yang kamu amati sendiri, yang kamu rasakan sendiri, berkaitan dengan salah satu potensi maritim yang ada di Indonesia. Bahwa maritim ini bukan hanya laut, tetapi konteks perairan yang memicu yang namanya kegiatan ekonomi. Nah, sebentar ke depan kita akan usahakan ini menjadi sebuah sumber penghasil ikan air tawar. Ya kan? Nanti kita lepas bibit ikannya di sini, ya. Ikannya kemudian kita akan jual, ya tidak? Ikannya kita akan jual. Nah, dengan demikian kita mendapatkan pemasukan dari potensi seperti yang ini. Gitu. Kita bersyukur sekolah kita punya ini, ya, punya ini, dan kalian bisa amati sendiri, bisa hidup ikan di sini. Bisa. Sekarang kalian berdasarkan salah satu contoh ini dalam kelompok itu berdiskusi, ya, berdiskusi untuk menemukan jawaban bagaimana
kondisi kemaritiman di Indonesia. Kemudian apa saja potensi kemaritiman yang ada di Indonesia. Hari ini kita tidak bisa ke laut ya. Jadi kita hanya melihat ini sebagai salah satu contoh. Saya kira sekian, bisa dipahami? Bisa. Kita diskusinya di mana bagusnya? Ini panas ya? Panas? Di atas saja. Kita kembali ya. Hentikan, sudah selesai diskusi dalam kelompoknya. Saya minta kembali ke tempat duduk masing-masing. Ayo, segera. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, apa saja potensi maritim yang ada di Indonesia? Nomor 2, bagaimana kondisinya? Nomor 3, bagaimana cara kita agar ekonomi maritim semakin berkembang? Jawabannya, nomor 1, perikanan, kelautan, terumbu karang, rumput laut. Nomor 2, sektor pelayaran, kondisinya belum begitu baik. Sektor perikanan, kondisinya masih rendah. Sektor pariwisata bahari, kondisinya hingga saat ini belum berkembang dengan baik. Nomor 3, pengembangan ekonomi maritim perlu ditingkatkan dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oke, terima kasih kelompok 1. Sekarang kelompok 2, kelompok 1 dan kelompok 2 silakan untuk bertanya atau silakan kelompok berapa ya? Kelompok 2 ya, silakan tanyakan. Apa yang dimaksudkan dengan terumbu karang? Silakan dijawab oleh kelompok 3. Jadi pertanyaannya apa yang dimaksud dengan terumbu karang? Apa itu terumbu karang? Terumbu karang adalah suatu bunga yang sangat indah di bawah laut. Bunga yang sangat indah di bawah laut. Sudah? Bisa diterima? Sudah? Atau mungkin ada yang bisa bantu yang tahu apa itu terumbu karang? Oke. Nanti akan saya tambahkan setelah diskusi ini. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nomor 1. Apa saja potensi ekonomi kemaritiman yang ada di Indonesia? Jawaban, hutan mangrove, terumbu karang, rumput laut, dan ikan. Nomor 2. Bagaimana kondisi ekonomi maritim yang ada di Indonesia? Yang pertama, kondisi ekonomi maritim yaitu semakin berkembang dan terbuktinya bahwa saat itu Indonesia memiliki pelabuhan-pelabuhan yang besar, namun pelayanan juga harus perlu ditingkatkan terutama yang menyangkut kegiatan pelabuhan dan galangan kapal. Jawaban yang kedua, potensi sektor perikanan di Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi industri perikanan terbesar di Asia. Jawaban yang ketiga, pengembangan pariwisata juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri. Oke, sungguh luar biasa kelompok 2. Sekarang kelompok 3 dan kelompok 1 mungkin ada yang bertanya. Oke, silakan dari kelompok 1. Apa fungsi terumbu karang? Silakan dijawab. Terumbu karang sebagai 1, silakan. 3 orang untuk maju dan presentasikan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1. Apa saja potensi maritim yang ada di Indonesia? Jawab, hutan mangrove, terumbu karang, rumput laut, dan ikan. Hasil dari perikanan, budidaya atau tambak, bandeng dan udang. Ekstraktif atau nelayan, paregis kecil, palegis besar, demersal.
penyebaran hutan mangrove di Indonesia, fungsi ekonomis, fungsi ekologis. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan organ serta hingga secara berkoloni. Fungsi ekonomis, tempat menangkap ikan dan kepiting dan lain-lain. Sumber kayu bakar dan dijadikan tempat peristiwa. Fungsi pariwisata, fungsi terumbu karang, fungsi ekologis, fungsi ekonomis, dan fungsi sosial. Fungsi ekologis dari terumbu karang: penunjang ekosistem laut atau tempat hidup ikan, sumber keanekaragaman, pelindung pantai dan pesisir, mengurangi pemanasan global. Fungsi ekologis dari terumbu karang: sumber makanan, perimpang, rumput laut, kepiting, dan udang ikan. Fungsi sosial, untuk meningkatkan penelitian dan pendidikan. Fungsi ekonomi maritim, sektor pelayaran, sektor perikanan, sektor peristiwa bahari. Pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan. Pertumbuhan ekonomi maritim tinggi secara berkelanjutan. 2. Peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. 3. Terpilihnya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. 4. Menjadikan laut sebagai Sudah. Oke, sekarang silakan kelompok 2 dan kelompok 3. Mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan. Apa yang maksud dengan ekonomi maritim? Oke. Anak-anak sekalian, yang pertama terima kasih banyak ya. Kalian sungguh hebat, kalian bisa. Bahwa apa yang menjadi hasil diskusi kalian, hasil kerja kelompok kalian, kemudian hasil presentasinya sungguh-sungguh telah membawa pemahaman tentang materi yang kritis. Harapan saya semoga materi ini tetap kalian kembangkan dalam pembelajaran secara mandiri di rumah masing-masing. Sejauh ini semua sudah mengerti? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang masih bingung, silakan. Sudah mengerti? Baik. Kalau gitu kita buat sebuah kesimpulan ya. Sebelum saya simpulkan, mungkin dari anak sekalian ada yang bisa simpulkan. Intinya bahwa kita belajar tentang ke maritim, tentang potensi maritim yang ada di Indonesia. Indonesia yang terdiri dari 17.580 laut, itu dikelilingi oleh lautan yang luasnya 2/3 dari luas Indonesia. Berarti kondisi kemaritiman kita itu sangat potensial berkembang dan ditumbuhkan ke depan, sehingga menunjang perekonomian bangsa dan negara ini